Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Syafitri, nomor absen 36 dari kelas 10 OTP 2. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Dampak Penebangan Hutan Secara Liar Terhadap Lingkungan. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang. Hutan adalah karunia alam dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki potensi dan fungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan juga merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberi kegunaan bagi umat manusia. Oleh karena itu, hutan wajib dijaga, ditangani, dan digunakan secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat secara berkesinambungan baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat semakin menurun keadaannya. Oleh karena itu, ekosistemnya harus dijaga secara terus-menerus agar tetap abadi dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan profesional, serta bertanggung jawab. Pembangunan hutan sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud, ternyata hal itu sekarang hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi. Hal ini dikarenakan maraknya praktek penebangan secara liar atau illegal logging yang terjadi di Indonesia. Illegal logging sekarang ini menjadi permasalahan yang sangat serius di Indonesia karena dapat menimbulkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. 1.2 Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan. Berikut adalah permasalahannya. 1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek penebangan hutan secara liar atau illegal logging? 2. Apa saja dampak penebangan hutan secara liar? 3. Bagaimana upaya melestarikan hutan? 1.3 Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penebangan hutan secara liar atau illegal logging. 2. Untuk mengetahui dampak penebangan hutan secara liar. 3. Agar dapat mengetahui bagaimana upaya melestarikan hutan. 1.4 Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan agar dapat berguna sebagai bahan informasi anggota masyarakat tentang pengertian penebangan hutan secara liar, dampak penebangan hutan secara liar, dan upaya melestarikan hutan, serta sebagai sarana pengembangan pemikiran juga wawasan pengetahuan untuk masyarakat luas. Bab 2 Pembahasan 2.1 Pengertian penebangan liar atau illegal logging. Penebangan liar atau lebih dikenal dengan illegal logging adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap area hutan yang dilarang untuk pemanenan kayu. Konsep pembalakan liar yaitu dilakukannya pemanenan pohon tanpa izin dengan tidak dilakukannya penanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengolahan hutan lestari. Kegiatan pembalakan liar dipercaya terjadi di beberapa tempat di dunia. Beberapa tempat ini seperti kawasan liar hutan, kawasan aliran Sungai Amazon, Rusia, Asia Tenggara, Afrika Tengah, dan beberapa negara Balkan. Di kawasan Sungai Amazon, Brazil tercatat sekitar 80% kegiatan penebangan melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, khususnya untuk produk kayu mahogani atau mahoni yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, khususnya untuk produk kayu mahogani atau mahoni yang harganya mahal. Indonesia merupakan salah satu negara yang tercatat sering terjadi penebangan hutan liar. Di tahun 1998 terdapat indikasi sekitar 40%
dari semua total penebangan hutan adalah penebangan liar. Kegiatan ilegal ini menghasilkan kerugian ekonomi yang fantastis, yaitu mencapai 365 juta dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini, permasalahan tentang penebangan liar di Indonesia belum juga usai. Seperti yang dijelaskan di atas, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki masalah penebangan liar yang tidak kunjung usai. Dari data Bank Dunia sejak tahun 1985 hingga 1997, Indonesia telah kehilangan 1,5 juta hektar hutan per tahun. 2.2 Aturan dan hukum penebangan hutan secara liar. Pada dasarnya, setiap negara pasti memiliki aturan dan hukum yang berkaitan dengan lingkungan dan hutan, termasuk masalah penebangan liar. Indonesia yang merupakan negara hukum juga memiliki aturan dan hukum yang berkaitan dengan penebangan hutan. Berikut ini beberapa tinjauan hukum yang berkaitan dengan hutan dan penebangan hutan. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Undang-Undang P3H. 2.3 Faktor-faktor penyebab penebangan hutan secara liar. 1. Meningkatnya kebutuhan akan kayu baik di pasar lokal maupun internasional, serta dipengaruhi oleh lemahnya faktor penegak hukum yang ada di Indonesia, sehingga kegiatan penebangan liar ini terjadi dengan begitu mudahnya. 2. Kemiskinan merupakan faktor utama terjadinya pencurian kayu, khususnya pada masyarakat yang tinggal pada sekitar atau di dalam kawasan hutan tersebut. 3. Lemahnya penegakan hukum yang mengatur tentang praktik illegal logging. 2.4 Dampak penebangan hutan secara liar bagi lingkungan. Berikut beberapa dampak yang terjadi karena penebangan hutan secara liar. 1. Hilangnya kesuburan tanah. Salah satu dampak langsung yang dirasakan akibat penebangan liar adalah menurunnya kesuburan tanah. Jika pohon-pohon hilang, air di dalam tanah akan mudah menguap karena terkena sinar matahari secara langsung. Hal ini semakin lama akan menyebabkan tanah menjadi kering dan gersang. Tanah tidak lagi subur dan kehilangan banyak nutrisi, sehingga penanaman kembali akan lebih sulit untuk dilakukan di tanah tersebut. 2. Sulitnya sumber air. Tidak hanya penurunan kualitas tanah, dampak lain dari adanya penebangan hutan secara liar adalah mengurangi sumber air. Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa pohon adalah salah satu bagian dari alam yang berkontribusi dalam menjaga siklus air di bumi. Jika pohon hilang dalam jumlah yang banyak, maka keseimbangan sumber daya air ini akan kacau dan menyebabkan tanah tidak lagi dapat menyerap lebih banyak air. Hal inilah yang mempengaruhi penurunan sumber daya air. 3. Menurunnya keanekaragaman hayati. Hutan adalah tempat tinggal alam bagi sebagian besar hewan dan tumbuhan. Keanekaragaman hayati banyak ditemukan di hutan, dan jika hutan terus mengalami penurunan luas, maka keanekaragaman hayati pun akan ikut menurun. Hewan-hewan akan kehilangan rumah, demikian juga dengan berbagai macam-macam tanaman yang biasa hidup di hutan. Maka bukan hal yang mustahil jika beberapa spesies akan mengalami kepunahan dari waktu ke waktu. 4. Pemicu bencana alam. Hutan adalah lingkungan yang perlu dijaga karena memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan alam agar bencana alam tidak terjadi. Namun, penebangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus, apalagi yang dilakukan secara ilegal, menyebabkan keseimbangan alam tidak lagi terjaga. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan semisalnya akan mudah terjadi jika hutan semakin mengalami penurunan kuantitas dan kualitas. 5. Penyebab pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena alam yang tidak seimbang. Salah satunya adalah karena penurunan kualitas dan kuantitas hutan di dunia.
Penebangan hutan yang dilakukan secara liar meningkatkan faktor penyebab pemanasan global tersebut. 2.5 Upaya melestarikan hutan. Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah kasus penebangan hutan liar yang cukup banyak, Indonesia perlu melakukan berbagai upaya untuk melestarikan hutan. Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan. 1. Reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang sebelumnya sudah gundul. Cara ini dapat meningkatkan jumlah pohon dan kualitas hutan. 2. Memperkuat hukum, yaitu dengan melarang kegiatan penebangan hutan yang dilakukan secara semena-mena. 3. Tebang pilih, yaitu melakukan penebangan hutan dengan sistem pilih, yaitu tidak semua pohon bisa ditebang dan hanya pohon tertentu saja yang boleh ditebang. Bab 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Kegiatan ilegal ini menghasilkan kerugian ekonomi yang fantastis, yaitu mencapai 365 juta dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini, permasalahan tentang penebangan liar di Indonesia belum juga usai. Seperti yang dijelaskan di atas, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki masalah penebangan liar yang tidak kunjung usai. Dari data Bank Dunia sejak tahun 1987 hingga 1997, Indonesia telah kehilangan 1,5 juta hektar hutan per tahun. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus menjaga hutan di Indonesia. Lebih baik melakukan tebang pilih agar pohon yang ditebang tidak sembarangan dan tidak melampaui batas penebangan hutan. Mari kita lakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang sebelumnya sudah gundul, agar pohon yang sudah ditebang bisa kembali seperti semula. Terima kasih atas perhatiannya. Itu dia makalah yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.